Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara renungan saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya sampai hari ini kita tetap dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita tetap terus berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mari kita tetap terus percaya akan setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita sudah tahu. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dalam pembacaan kita sampai hari ini sudah sampai di kitab Yeremia, khususnya Yeremia pasal 31 dan Yeremia pasal 30 dan Yeremia pasal 31. Saya harap Bapak Ibu juga dapat mengikuti pembacaan ini, mengambil bagian untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Renungan saat ini saya akan ambil khusus dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yeremia 30 ayat yang ketiga, saya akan baca berkata begini. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Puji Tuhan. Dari satu ayat itu sebagai pengantar kita untuk menjadi renungan kita saat ini di dalam kitab Yeremia pasal 30 ini, saya beri judul renungan saat ini, janji yang berharga. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi, aku akan. Secara keseluruhan garis besar dalam kitab Yeremia ini berisi tentang keadaan orang-orang bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, yang saat itu masih dalam perbudakan. Jadi mereka ada di penawanan. Jadi mereka lagi tertindas. Mereka berada dalam situasi yang tidak baik, menderita, sengsara, dan lain sebagainya. Tetapi ada janji Tuhan yang sangat berharga. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 itu berisi, sekalipun mereka ada dalam situasi, keadaan yang menderita. Jadi mereka berada dalam situasi keadaan yang tidak baik. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dijelaskan di sana mereka lagi dalam situasi yang tertindas. Mereka mengalami hal yang tidak baik. Dan secara umum itu dijelaskan seluruh bangsa saat itu mengalami hal yang sama. Ayat yang ke-11 dalam Yeremia 30 ini, sekalipun kelihatannya sulit dan tidak mungkin, sebab semua yang diupayakan, dilakukan, mereka sudah rencanakan, semua menemui satu titik kegagalan. Jadi tidak ada satu hal yang mereka upayakan yang berhasil. Berusaha sekuat tenaga tetapi kegagalan yang mereka alami. Semua yang mereka alami ini firman Tuhan jelas berkata, ini memang akibat dosa dari umat Tuhan. Tidak punya harapan. Itu kelihatannya seperti itu. Keadaan-keadaan seperti ini yang dialami oleh umat Tuhan, khususnya dalam pembacaan kita kali ini, tidak berbeda jauh dengan situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Sekali lagi, sama seperti keadaan yang dialami oleh umat Tuhan saat itu, saat kitab Yeremia ini ditulis. Demikian juga keadaan yang sama kita hadapi di hari-hari ini. Tapi mari kita akan belajar. Kita akan melihat ada janji yang sangat berharga. Dari situasi keadaan yang tidak baik, ada satu berita, ada firman Tuhan yang datang kepada mereka, yang bentuknya itu adalah janji Tuhan yang sangat berharga. Di dalamnya juga terkandung rahmat Tuhan yang luar biasa, yang tertulis dalam ayat-ayat Yeremia pasal 30 ini. Yang pertama, janji Tuhan yang sangat berharga, bahwa satu kali mereka akan kembali dari pembuangan.
Mereka memang ada di dalam pembuangan, tapi mereka akan kembali ke negeri mereka yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yang sudah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka akan kembali dengan penuh sukacita dengan tujuan untuk membangun kembali kota mereka. Jadi dulu dihancurkan, mereka dibawa ke pembuangan, tetapi janji Tuhan yang berharga itu mereka akan kembali dengan sukacita, dan mereka punya tujuan untuk membangun kembali, bangun kembali kota mereka yang sudah hancur. Itu tercatat dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-18. Dengan kata lain, janji Tuhan yang berharga yang pertama yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia kepada umat Tuhan adalah mereka akan dipulihkan. Janji Tuhan yang pertama yang sangat berharga akan dipulihkan, dibaharui. Dulu mereka terjajah, dulu mereka tertindas, dulu mereka ada dalam pembuangan, tetapi akan kembali, dibebaskan, dipulihkan dari keadaan yang sebelumnya tidak baik, akan dikembalikan ke kota mereka, dan mereka akan membangun. Demikian juga kehidupan kita. Saya mengingat ada di dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan puji-pujian, kita penuh dengan sukacita, karena Tuhan mengerjakan pemulihan. Pemulihan, arti lain dari pemulihan, restorasi, yang artinya pemulihan dalam segala hal. Pemulihan segala sesuatu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang kedua berkata begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ingat, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan pun akan mengerjakan pemulihan bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Yang kedua, janji Tuhan yang sangat berharga. Yang kedua, jumlah penduduk mereka akan bertambah. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-19 sampai 20 Yeremia pasal 30 ini. Artinya sekalipun mereka ada dalam pembuangan, mereka tidak lenyap, tidak akan habis. Tetapi justru janji Tuhan bagi umat Tuhan adalah mereka akan bertambah, bertambah, bertambah. Dengan kata lain, di tengah-tengah kesukaran yang mereka alami, mereka tetap terpelihara. Sekali lagi, umat Tuhan akan tetap terpelihara. Mereka tidak akan punah, tidak akan habis. Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa Tuhan akan memperbaharui umat-umat Tuhan. Ya, Tuhan akan menambahkan mereka. Ya, janji Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Kita pun di masa-masa sukar ini pasti terpelihara. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan yang sangat berharga dijelaskan dalam Yeremia 30 ayat 21. Pemerintahan mereka akan dikembalikan dan ditegakkan. Dengan kata lain, mereka akan diangkat, akan dimuliakan Tuhan. Mereka akan kembali memerintah. Di pembuangan, di Babel mereka tidak punya kekuasaan apa-apa. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengembalikan pemerintahan mereka. Mereka diangkat, mereka dimuliakan, mereka diberi kedudukan kembali untuk memerintah kerajaan mereka. Itu tercatat di ayat yang ke-21, Yeremia pasal 30. Ulangan pasal 28 ayat 13 berkata begini, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan ini janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan mengangkat kita di tengah-tengah masa sukar yang kita alami. Umat Tuhan mengalami hal itu di zaman Yeremia. Dibuang, tertindas. Tetapi ada janji Tuhan yang sangat berharga. Tuhan akan memuliakan mereka. Mengangkat mereka. Yang keempat, poin yang keempat, janji Tuhan yang berharga bagi umat Tuhan adalah perjanjian dengan Allah akan diperbaharui. Jadi Allah mengingat kembali perjanjian yang sudah Allah sampaikan. Ingat janji Tuhan kepada Abraham untuk umat Tuhan. Artinya umat Tuhan itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Selalu diingat oleh Tuhan. Ingat, Tuhan selalu mengingat kita umat-umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ibrani pasal
13 ayat yang kelima saya baca berkata begini, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalimat selanjutnya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu mengingat kita, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Kita bersyukur di masa sukar ini. Yang terakhir, poin yang kelima, janji Tuhan yang sangat berharga. Musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Dengan kata lain, ada janji yang sangat berharga, yaitu janji kemenangan. Yakinlah, di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, pasti kita menang. Yeremia pasal 30 ini ayat 23 sampai 24, Bapak Ibu bisa baca. Ada kemenangan, bangsa-bangsa mereka akan dikalahkan. Semua yang menjajah mereka, menindas mereka akan dikalahkan. Roma 8 ayat 37, ayat favorit kita lebih dari pemenang. Dan ini harus kita aminkan. Inilah janji-janji Allah yang sangat berharga yang dapat kita pelajari dalam kitab Yeremia pasal 30 ini. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, janji dipulihkan dalam segala sesuatu. Restorasi. Yang kedua, tetap terpelihara sekalipun menghadapi masa sukar. Janji yang sangat berharga yang ketiga, dimuliakan. Dengan kata lain, diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, kembali memerintah. Dan itu janji Tuhan bagi umat Tuhan, juga bagi kita di hari-hari ini. Yang keempat, tidak akan dilupakan Tuhan. Tuhan akan mengingat, dia kembali mengingat janji kasih-Nya. Yang perjanjian akan dibaharui, diingat dan tidak dilupakan Tuhan. Yang kelima, Tuhan mengaruniakan kemenangan, janji kemenangan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita tetap percaya kepada setiap janji-janji Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, keluarga besar Jemaat GPD Elsada Magelang, untuk dapat saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kami sebagai umat-Mu untuk kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Ada janji Tuhan yang sangat berharga bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu di tengah-tengah dan situasi masa sukar yang kami alami. Dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau pasti menggenapinya bagi kami semua. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.